Pengen ganti kaos. Beli kemana? Beli ke ada teman juga yang jual. Saya dong. Saya kan jualan kaos. Tapi saya tidak suka kaos Anda. Saya mau beli yang kaos yang lain. Allahu Akbar, Dur. Jahat amat lu, Dur. Dur. Diskon 30%. 50%. 50% tuh. Ini barang-barang apa ya? Yang dihitung kalau yang biasa dibeli kan jadi rekomendasi kayak gini tuh. Jam tangan, lensa, flash disk. Itu diskon semua itu? Iya, yang diskon-diskon ini. Cashback 200.000. Terus kau mau beli semua itu, Win? Kalau mampu, Madur, ini lensa satunya aja udah 10 juta. Allahu Akbar. Nggak gitu sih cara mikirnya. Kan kalau diskon, dia bisa 100.000. Mikrofon kamera. 70%? Harga aslinya berapa tuh? 3 jutaan. 70% berarti 300.000 dong? Itu sir. Iya, maksudnya Yes. 70% berarti kau tinggal bayar 300.000. Tinggal bayar 500.000. Ya sekitar itulah ya. 600, 700. 600.000. Murah ya? Kau beli? Ya kalau harganya segitu sih kayaknya oke deh. Kau kan sudah punya mikrofon banyak. Ngapain beli-beli itu lagi? Yang begini-begini nih, Win. Yang suka menggoda kita tuh. Saya tuh ya, kalau mau hemat ya, saya tutup semua aplikasi-aplikasi yang belanja-belanja. Saya buka ketika saya butuh aja. Kalau saya tidak butuh, kan biasa kan kita gitu. Ada uang, tiba-tiba tidak butuh pun kita buka-buka, kita lihat. Itu tuh yang bikin boros. Iya sih. Apalagi mau zaman-zaman Idul Fitri begini. Kalau gue emang nggak pernah sih, jarang gitu buka kayak gini. Ini kan ya karena lagi syuting aja. Ya, tapi ternyata memang ketika dibuka tuh memang cukup menggiurkan ya, Dur ya. Kau tidak pernah buka-buka begini, terus kau belanja-belanja dari mana datang? Kalau lagi butuh, misalnya nih di kantor, di kamar, lagi butuh kotak gitu. Gue beli kotak nih, baru cari kotak, beli. Waktu dalam proses pencarian kotak, tergiur yang lain tidak? Jarang banget. Tapi pernah? Ini beneran kan? Lu nanya beneran kan? Iyalah. Jarang banget. Tidak pernah? Hampir nggak pernah. Kayaknya seinget-inget gue nggak pernah deh. Jadi gue beli betul-betul apa yang gue butuhin gitu. Kalau diskon-diskon macam mau Idul Fitri ini kan diskon banyak nih. Nah, dari dulu gue nggak pernah nyari diskon. Oh, jadi beli di saat butuh. Kalau lagi diskon ya syukur. Kalau tidak diskon ya sudah. Emang gue mau beli itu. Oh, kalau saya ya, saya kalau buka gitu ya. Tapi emang cukup menggiurkan sih ya. Zaman-zaman sekarang begini. Kalau diskon banyak tuh saya suka tergiur. Si beli. Diskon tuh macam-macam, dari barang yang bahkan paling besar sampai yang paling kecil, barang yang tidak kita perlukan sampai yang direkomendasikan, semuanya diskon. Badan itu tadi ada yang 70% kan, ada yang 80%. 80%. Gue bingung itu ngambil marginnya dari mana ya mereka untungnya. Saya juga tidak tahu. Orang pernah itu sepatu ini. Gue inget tuh lu beli sepatu ini, naikin. Iya. Yang harganya berapa? Lah itu kan emang palsu. Saya pernah dapat diskon. Centangnya kebalik. Centangnya satu. Makanya tidak terkirim ya. Oh, what's up? Kalau saya pernah dapat diskon Ramadan, itu sepatu Doc Mart harganya 400.000. Aslinya berapa? Aslinya 1,3 dong. Sekitar itu. Dapat 400.000. Terakhir saya ya kebanyakan belanja waktu mau Idul Fitri itu ya. Belanja. Terakhir saya punya helm 12. Ini beneran? Beneran punya helm 12? Saya punya helm 12. Karena diskon Idul Fitri? Enggak, emang dari ini aja, kekumpul gitu. Kekumpul, tapi karena memang diskon. Jadi diskon. Ada diskon nih. Beli. Entah, kan diskonnya tidak hanya di Idul Fitri. Kadang-kadang tuh di saat Harbolnas, kadang di saat hari apa, Natal, Tahun Baru. Kalau kayak gitu gue pernah gue dulu kan gini ya, kita semua punya dendam masa lalu yang tidak terbayar kan. Akhirnya kita kerja baru bisa balas dendam gitu. Nah gue di alat-alat gunung, Dur. Alat-alat gunung, gue tenda punya 4.
Nah. Terus kayak tas yang Itu tenda pakai 4 buat apa? Kok kesana mau bikin kompleks perumahan di dalam atas gunung? Hah? itu kan ada kapasitas 2 orang, kapasitas 3 orang, sama kapasitas 4 orang. Beda-beda fungsinya. Nah, yang paling parah itu gue pernah punya daypack tas. Daypack nih tas yang buat kering. Itu dry bag. Oh, daypack apa? Daypack, wow. Daypack yang tas ukuran 30 liter, 25 liter, yang kecil segini, tapi ada kliknya buat one day climbing, one day hiking, gitu. Iya. Itu gue sempat punya 20. Ngapain? Mau climbing mau bawa 20 tas? Jadi kayak, Anda itu mah bukan pengguna tas, Anda porter namanya itu. kayak soalnya gini, Dur, gue tuh kayak, kan kalau misalnya kalau cewek-cewek, gue baru enggak waktu gue ke Nepal dulu. Jadi kalau misalnya cewek-cewek itu kan dia ke toko ngeliat, ih bagus gitu. Nah kalau gue nih kayak ke toko gunung, gue ngeliat kayak, wah bagus nih, kayak hasrat ingin membeli tuh ada di situ. Punya apa namanya? Kita tuh punya hasrat berbeda-beda di setiap barang. Iya. Begitu. Kalau Anda merasa itu di gunung-gunung, Di tas gunung, saya merasa itu di helm dan sepatu. helm dan sepatu ada berapa? Waduh, saya tidak terhitung sih sepatu. Banyak. Oke gini deh, barang lu yang paling mahal gitu berapa? Yang tidak sesuai dengan harganya rata-rata? Barang saya yang paling mahal itu iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ada, gimana sih? Iman tak dapat dijual beli. Nah, iman tak dapat diwarisi dari seorang hamba yang bertakwa. Itu iman. Itu hal yang paling mahal dalam hidup saya. Itu Win. kan Kau mau bawa uang 1 gunung emas pun, saya akan memilih uang itu. Tidak dong, tidak akan. Berapa? Walaupun kau bawa matahari di tangan kananmu, bulan di tangan kirimu, saya lebih memilih iman saya. Luar biasa. Itu perkataannya Nabi Muhammad SAW. Begitu ya? Ya, ketika ditawari sama kafir Quraisy untuk menyembah berhala. Gitu, bro. Jadi barang yang Anda beli paling mahal berapa? Oh, iya. Nilai. Rumah lah. Enggak yang nggak logis harganya. Oh, yang nggak logis. Sebentar, saya pikir-pikir ya. Mahal nggak logis. Mahal nggak logis ya. Helm itu sih. Berapa? Helm tuh ada yang 6 juta. 6 juta memang segitu kan helm? Iya, cuman saya rasa ya tidak guna-guna juga orang saya tidak kecelakaan. Gue nggak gitu dong mikirnya. Gue punya jaket harga 10 juta, Dur. Oh iya, saya pernah. Gunung. Saya tidak sampai 10 juta. Saya punya jaket 7 juta. Nah itu pas beli tuh kayak, ya Allah buat apa ya beli semacam Iya, saya sama. Saya beli abis itu saya pikir, ini jaket saya kan pakai beli buat apa ya? Dipakai juga Depok juga panas. Mau dipakai buat apa? Naik gunung juga tidak pernah. Kayaknya kita semua punya sih barang-barang kayak gitu ya. Cuman yang lucunya di bulan puasa itu. Tapi pada waktu itu kau beli karena diskon tidak? Enggak. Kalau saya beli karena diskon. Gue nggak cari diskon. Oh, kalau karena saya waktu itu beli diskon. Wah, ada diskon nih, bagus nih. Oh, jaket-jaket macam pendaki gunung. Padahal saya tidak pernah naik gunung. Kalau gitu saya beli aja nanti. Ya, tidak mau lah. Nggak kepake. Yang lucunya di bulan puasa ya, fenomena-fenomena di bulan puasa. Di bulan puasa itu kan kita diajarkan untuk kesederhanaan, tapi di waktu yang bersamaan justru kebanyakan daerah-daerah pembelanja mau online kalau nggak mau offline itu pasti rame. Nah yang lucunya ketika kita diajarkan untuk diajarkan ibadah untuk sederhana, merasa sederhana, kemudian di waktu yang bersamaan kita justru malah boros-borosan. Itu yang lucu. Itulah fenomenanya Indonesia, menurut saya. Karena apa? Karena Indonesia itu ketika mau Idul Fitri, ada THR, ada uang lebih. Jadi orang akhirnya begitu tahu kebijakannya ada THR, para penjual-penjual juga akhirnya memanfaatkan diskon. Kayak apa? Akhirnya orang beli. Beli bahkan hal-hal yang beli itu tidak apa-apa, tapi beli yang kita butuh saja. Betul. Dan saya itu juga punya usul ya. Semoga ini ditonton oleh orang-orang banyak. Saya itu punya usul bagaimana kalau THR-nya itu dipindah. Dari? Jangan di Idul Fitri. Tapi di Idul Adha. Supaya? Orang berkurban. Banyak. Lihat ya, mereka dapat THR Idul Fitri. Belanja. Begitu Idul Adha mau sumbang, tidak ada uang. Mau beli kurban. Yeah. Seandainya THR-nya di Idul Adha, kita makan daging 7 bulan juga tidak habis tuh. Iya sih. Dan lagian ya, itu di Idul Fitri itu dia bukan menggunakan pakaian baru loh sunahnya, tapi menggunakan pakaian terbaik.
pakai pakaian terbaik. Baik, tapi ya memang walaupun kalau misalnya kita mampu ya beli yang baru, tapi nggak sampai 7 gitu. Berarti saya salah nih. Saya tidak jadi beli barang-barang ini. Saya tadi mau beli headphone lah, beli apa lah buat gaming-gaming ini kayaknya tidak. Saya mau beli kue aja lah, bikin hampers untuk keluarga di kampung. Bagus tuh. Tapi Idul Adha bener juga ya. Idul Adha kalau itu jadi orang berkurban ya. Iya, tapi Anda bilang bagus ke sini dong. Kan saya lagi mau bilang hampers. Saya lagi mikir gitu kayak makan banyak kolesterol. Akhirnya gue anterin ada toko temen gue, dia hampers itu apa ya? Macam parcel begitu. Parcel. Istilah sekarang hampers. Saya Saya juga tidak tahu nih. Bedanya hampers dengan parcel saya tidak tahu apa. Tidak tahu. Tapi kadang-kadang tuh ada harga parcel sendiri, harga hampers sendiri. Nah, saya mau yang hampers. Ada teman gue, dia jual parcel, jual hampers. Iya, biar karena hampers saja saya tidak tahu kan, apalagi saya kasih keluarga saya, mereka juga bingung pasti. Jadi biar mereka bingung, waktu Idul Fitri mereka bingung, apa ya yang dikirim Abdur ini? Gitu, pakai kue-kue kering. Pas dibuka petasan korek. Jangan dong, buat saya punya mama harus kue kering yang enak. Itu kue keringnya enak tidak? Enak itu. Di situ ada kue satu, ada kue sagon. Kue satu? Masa gak tau kue satu? Kue satu tuh yang kayak kue sagon tapi beda bahannya. Kue sagon aja yang kayak apa nih? Tapi lengkap di situ. Ada lengkap. Nanti dicoba aja. Ada kue satu, ada kue sagon, putri salju, ada putri titian juga dijual. Kita ke rumah. Salju. Iya. Udah ini capek juga nih dalam bis, jangan goyang-goyang ini kasihan abang-abang di sini. Per! Dia ngerem ban kiri doang. Ngeremnya dua-dua bang, biar saya juga maju. Ngerem ban kiri doang, ya teman saya doang yang maju. Ya. Isu sampai mana nih Win? Nggak takut gua. Apaan sih minta-minta kayak gitu? Wah, ada pala. Saya memang tidak memaksa 1.000-2.000 tidak membuat Anda miskin. Saya baru keluar penjara. Ada gitu ya? Tahu? Tak pernah? Tidak pernah. Oh, nggak pernah. Ada banyak itu di Jakarta. Tidak pernah Di gitu. Jakarta. Sering saya dulu. Sering naik Kopaja. Saya tidak pernah. Nggak pernah ya? Saya tidak pernah. Saya datang ke Jakarta sudah zaman busway. Busway tidak ada dong. Busway nggak ada. Ini pertama kalinya saya naik bis di Jakarta Di ini. Jakarta ya? Emang gitu kita lihat Ini tuh suasana luar biasa. Dan kayaknya orang Jakarta ini pakaiannya keren-keren ya. Saya nanti lebaran, saya mau pakai baju baru dari atas sampai bawah. Biar orang lihat, Abdur nih keren, lebaran baju baru. Tapi lebaran itu dia nggak perlu pakai baju baru kita dulu. Kita jadi lebaran itu disunahkan, yang gue pelajari ya, kita disunahkan untuk menggunakan pakaian terbaik, bukan terbaru. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pakai baju baru juga gitu. Kalau terbaiknya memang mampu ya silahkan, tapi nggak boros. Kalau yang tidak mampu, ya baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa. Masih ada baju partai. Tidak ya? Tidak ya? Tidak. Emang ada orang Idul Fitri pakai baju partai ada ya? Tidak ada. Kecuali dia Idul Fitri lagi tugas. Oh iya sih. Begitu berarti tidak perlu pakai baju baru. Tidak perlu pakai baju baru. Kita yang penting yang terbaik itu pakai baju yang kita punya yang terbaiknya itu apa. Tapi baju terbaik saya itu adalah baju baru kayaknya. Boleh. Boleh, asal Kalau mampu ya. Boleh, tidak ada larangan itu. Siap. Tidak ada. Ntar saya beli baju yang sesuai kebutuhan aja ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kadang kan kita kan kita waktu kecil gitu kan, kita suka gua beli 6, gua 7. Ya beli 5. Iya, Gitu-gitu. terus celananya banyak apa. Celananya Hari pertama beda. Bahkan kadang buat sholat Id beda. Pulang dari sholat Id beda. Gua gitu. Sore beda. Kau gitu-begitu Waktu dulu. kecil, waktu SD. Wah, memang kau dari hidupmu sudah dari dulu mubazir, Win. Enggak gitu, Allahu Akbar itu kan SD, Dur. Gua, lu kapan terakhir beli baju? Gua SMP ini udah nggak beli baju Ramadan, baju Lebaran. Saya terakhir beli baju sih. Sudah tidak ingat, saya kebanyakan endorse. Sama sih gue juga. Kaos sekarang saya pakai Marque Chaps. Ya begitu. Pakai kaos produksi sendiri. Tapi saya nih kayaknya ya ada yang ini, ada yang ngamen. Dangdut. Aduh, tapi kalau di keluarga kawin, waktu lebaran begini, umi atau kakak begitu beli apa? Gak beli apa-apa.
Gak beli apa-apa di keluarga saya itu ya. Kalau lebaran begini beli kue kering pasti banyak. Makanya saya mau beli kue kering ini biar kirim. Beli kue kering, kemudian beli minuman-minuman. Pokoknya kebutuhan dapur tuh ya. Terus beli, Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus beli cat, buat cat rumah. Terus beli sabun sih buat mandi juga itu. Sama kadang sajadah. Kadang saja ada. Sajadah juga. Karena sajadah 1 tahun pakai tuh yang di tempat sujudnya sudah mulai ini kelopas-kelopas apa. Kelopas-kelopas. Kau di keluarga kau tidak beli apa-apa? Gue tuh kalau ditanya sama ibu gue gitu, Win mau apa? Oh. Nggak mau apa-apa. Daging gimana? Ya sok. Nggak usah juga nggak apa. Ya, anak udah gede-gede. Kupat? Nggak. Kalau nasi juga nggak apa-apa. Jadi beli tuh bener seadanya aja. Buat makan di hari itu doang. Berarti bagus dong, hemat itu. Itu manfaatnya banyak tuh kalau hemat begitu tuh. Hemat nggak ya? Kalau hemat itu kan seakan-akan kita melakukan itu dengan keterpaksaan. Kalau gue memang bukan hemat, tapi memang budaya kami dari dulu sudah tercipta. Iya, itu artinya budayanya tidak boros. mubazir, tidak Iya, boros, tidak boros. jatuhnya hemat. Itu manfaatnya apa dari situ? Apa manfaat dari kita hemat gitu? Itu manfaatnya ya. Menurut lu apa? Ya banyak lah. Jadi bisa lebih banyak menabung pasti kan. Kalau Itu jelas. anak tidak terlalu banyak permintaan misal ya, minta yang secukupnya aja, kebutuhan waktu lebarannya secukupnya aja. Jadi orang tua THR-nya bisa kesimpan banyak untuk keperluan di bulan-bulan lainnya. Pokoknya dibiasain beli bukan saat lebaran tapi saat butuh. Betul. Sehingga kita bisa menabung lagi daripada beli buat lebaran yang dipakai cuman sebetulnya masih bisa untuk membeli hal lain, lebih baik membeli sesuai dengan yang dibutuhkan. Iya. Dan itu semuanya kita kayaknya kita mulai menyadari itu ketika kita sudah mulai dewasa ya. Sudah mulai besar. Waktu kecil kan kita tidak pikir itu. Kita beli. Tapi sekarang akhirnya manfaatnya banyak. Gua mulai SMP sih. Udah nggak beli-beli gitu. Iya, lu kan di pesantren SMP mah. Nggak bisa beli apa-apa sih emang. Di pesantren mau beli apa? Mau beli kopiah Ustadz lu. Nggak ada peci Haji Iming. Siapa nih Haji Imi? Nama merek pecinya Haji Iming. Nanti lu browsing deh, ada peci Haji Iming. Itu anti air. Pecinya anti air. Tapi nanti dulu lah, saya mau beli kue. Saya mau bikin hampers untuk keluarga saya nih. Nggak mau beli peci aja. Bang, nah depan tuh bang, berhenti. Wah, Abdur, kamu belanja apa tuh? Belanja kue lah, kan Anda yang antar saya ke sini. Jangan sosok kaget. Kue saya dari tadi mau bilang beli kue kering, Anda antar ke toko kue teman Anda. Tiba-tiba, Abdur, mau belanja apa itu? Tapi dengan lu beli di toko teman gua kan UMKM, ya kan dia kan yang membantu perekonomian Indonesia itu uang muter terus di UMKM selama masa-masa ini. Jadi dengan lu membeli barang-barang di UMKM, artinya lu juga sudah membantu perekonomian Indonesia. Bagus dong berarti saya. Bagus dong. Yang bagus lagi saya yang sudah menyarankan Anda. Iya, tapi Anda juga harus beli dong. Nantilah di UMKM yang lain. Kan tidak kebutuhan. Tadi kan itu sudah bilang, kebutuhan kita waktu lebaran itu kan bisa kita list lah ya. Kebutuhan, bukan yang kita perlukan. Bukan yang Kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan. Nah, tinggal yang dari list yang kita butuhkan itu, kita beli-belinya di UMKM. Ya, nggak usah. Biar membantu Kalau orang bisa, juga. sebaiknya jauh langkah lebih baik begitu. Kalau kita tidak membeli di pasar-pasar raksasa begitu ya, kita beli di UMKM. Iya, karena banyak teman-teman kita. Saya yakin sih teman-teman kita itu banyak banget yang bikin usaha. Yang kayaknya semua kebutuhan kita, kayaknya teman-teman kita ada yang jual deh. Kue kering, ternyata ada temanmu yang jual. Ada, teman. Yuk. Misal saya mau Bakso ibu yang kemarin. Iya, saya mau misalkan, aduh sofa di rumah udah agak rusak, mau perbaiki, mau ganti kulitnya. Pasti ada teman yang usaha jok sofa. Pengen ganti kaos. Beli kemana? Beli ke ada teman juga yang jual. Saya dong. Saya akan jualan kaos. Iya, tapi saya tidak suka kaos Anda. Saya mau beli yang kaos yang lain. Allahu Akbar. Dur. Jahat amat lu, Dur. Ya Allah, Dur. Ini lagi di konten tinggal ngomong iya gitu, Dur. Iya. Ngomong link di deskripsi. Ya nggak boleh dong Anda tiba-tiba mempromokan barang Anda di sini. Enak sekali Anda. Kita begitu, artinya semua hal tuh kayaknya kita bisa. Semua hal tuh ada di UMKM. Iya, kita bisa beli di teman-teman kita itu. Saling membantu juga kan. Terus kayak barang-barang fashion juga sekarang lokal udah mulai bagus-bagus tuh. Pernah tidak kau membeli sesuatu barang di UMKM yang awalnya kamu kayaknya ya sudahlah beli untuk bantu. Sering. Tapi waktu kamu beli ternyata barangnya bagus banget.
Hampir nggak pernah. Sering sekali. Wow. Contoh. Gue pernah beli. Gue biasanya kalau di UMKM yang di pinggir-pinggir ya, yang mikronya, itu gue biasa beli kuda-kudaan, mobil-mobilan, Vespa, tau nggak? Vespa yang dari kaleng, terus dibentuk sama dia. Oh, kau beli barang-barang yang begitu sih. Terus? Kenapa? Gunanya apa itu? Pajangan. Gue suka barang-barang itu. Oh, gitu. Gue pajang, itu jadi miniatur, gitu. Saya Buat pernah. pajangan rumah. Saya pernah dan sering sekali. Saya membeli sepatu lokal. Terus kemudian membeli jaket lokal. Produksian di Bandung. Awalnya saya pikir ya sudahlah beli untuk bantu aja lah. Tapi ternyata barangnya bagus banget. Nyaman banget. Dan sekarang akhirnya saya selalu langganan. Di situ. Mau beli sepatu saya cari di situ, buatannya dia. Mau beli jaket saya cari punyanya dia. Itu biasanya brand, dia punya vendor di Bandung, bukan dia yang bikin kali. Begitu biasanya. Saya tidak tahu, pokoknya saya dikirim dari Bandung. Pengirimnya itu Bandung. Saya lihat tokonya itu, si itunya, alamatnya Instagramnya Bandung. Iya. Tidak mungkin dia bikin di Merauke dong. Nggak mungkin. Pasti di Bandung. Yang dari Jakarta juga banyak yang bikin di Bandung. Iya. Saya juga bikin di Bandung. Jadi akhirnya saya merasa bahwa, wow ternyata produk-produk lokal itu tidak kalah dengan produk-produk yang sering-sering muncul di internasional. Selama beli produk lokalnya juga sesuai harganya. Jangan mentang-mentang produk lokal lu pengen kaos harganya 20.000, sepatu harganya 25.000. Ya bangkrut dong. Ya iyalah. Ya karena banyak yang kayak gitu. Jadi kayak datang ke pasar nih beli baju 10.000, 100.000 5. Terus bawa ke rumah komen, produk lokal jelek. Enggak, duit lu yang jelek, kemampuan lu yang jelek. Kan gitu. Iya, kalau harga kaos 100.005 ya mungkin bahannya juga kurang bagus. Iya. Kan kita bisa takar, maksudnya dengan harga yang produk internasional itu harga segini. Kenapa kita goyang-goyang sih orang kita Ke di bawah toko tadi kue? mabuk bis. Bagus ya. Kita di toko kue sudah tidak perlu goyang. Misalnya dengan harga segini untuk dapat produk internasional. Ternyata dengan setengah harganya bisa dapat produk lokal dan ternyata lebih bagus. Atau kenyamanannya hampir sama atau sama dengan produk internasional. Karena banyak produk internasional juga, Dur. Yang dibikinnya di kita. Nah, itu dia makanya. Jadi itulah yang membuat saya bahwa saya tidak penting dengan merek-merek luar. Kayaknya yang produk-produk UMKM ini itu sangat keren. Dan saya pernah tanya-tanya ke Ridwan Kamil. Wow. Tanya ke Kang Emil. Swahib. Tidak sih. Ada di satu acara lebih. Terus. Saya tanya. Di Bandung itu perputaran 60 di atas 50%. Saya tidak tahu berapa. Di atas 50% perputaran uangnya itu kan UMKM. Keren banget UMKM itu memang. Makanya kita harus berterima kasih sih pada UMKM. Terima kasih UMKM. Tidak perlu goyang-goyang sih. Ini kita di toko kue. Gitu. Tapi lu pernah nggak sih punya usaha UMKM gitu? Ya punya dong. Lu dagang apa? Warung. Warung apa? Kedai. Di? Tidak perlu ya saya promo di sini. Oh, ada di Jakarta. Ada di Malang. Oh, di Malang gitu. Suka nggak ngadepin pembeli-pembeli aneh? Sejauh ini sih kedai saya tidak ada pembeli aneh sih. Oh, nggak pada pembeli aneh ya? Ya tidak ada yang masuk ke kedai saya tiba-tiba, "Bang, beli paku." Tidak ada. Ada yang bilang begitu saya paku lehernya langsung di situ. Tidak ada. Kalau saya online banyak, Pak. Ada yang aneh? Banyak. Bagaimana tuh? Banyak sekali. Bagaimana? Banyak sekali kayak Assalamualaikum gitu kan. Ya sudah jawab Waalaikumsalam. Padahal kan tidak perlu, langsung saja sesuai format. Tidak aneh dong itu. Enggak, itu santai dulu. Ada makin lama makin aneh nih, eskalasi. Ada yang beli gini misalnya kayak pembeli itu kan kita udah cantumin. Terus masih banyak yang nanya, "Bang, belinya gimana?" Terus kita bilang kan, lihat aja di caption. Dia bilang, "Yaelah admin males banget ngetik, lu yang balas maca." Iya kan? Tuh banyak yang kayak gitu tuh. Terus kayak, "Bang, ongkirnya berapa ya? Hei, rumah Anda di mana?" Mana gua tahu ongkirnya berapa. Iya kan tinggal lu tanya. Ya kan? Rumah lu mana? Logikanya di mana? Yang paling parah, Pak, saya jualan topi. Ya, ada yang nanya, "Bang, cukup nggak ya di kepala saya?"
Ya mana gua tahu. Ya itu mah Mana masih gue tataran muda, tinggal balas aja ya ukurannya berapa. Ya itu aneh. Saya setuju sih, itu admin Anda yang malas. Itu admin Anda yang malas, itu masih tataran aman itu. Aduh, Kan pokoknya- pertanyaan-pertanyaan yang sering tinggal ditulis aja di notepad. Jadi kalau ada pertanyaan yang Mana sama, ada pertanyaan sering kira-kira topi muat di kepala saya Nggak, apa enggak? pertanyaan Setelah itu dia pap foto dia, Pak. Min, Kira-kira muat gak ya di kepala saya? Mana ada itu orang normal melakukan itu, Dur. Muat nggak di kepala sudah saya? suruh bilang, Dibalas ambil meteran, ukur, baru kirim. Dibalas sama admin saya. Nah. Kirim aja palanya ke kantor. Nah, bagus. Gitu juga boleh. Potong lehernya, kirim kepalanya ke sini. Emang. Kami pakaiin topi. Kami kirim lagi ke liang lahat. Gitu. Emang nggak kepake pala lu. Tapi bagaimanapun kami mau terima kasih ya kepada UMKM yang sudah berjuang selama ini di Indonesia. Luar biasa. Sudah sangat membantu perekonomian Indonesia, sangat membantu kami yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang ternyata itu tersedia di UMKM dengan kualitas yang keren dan harga yang agak lebih murah daripada yang produk-produk luar. Terima kasih UMKM Indonesia. Luar biasa. Sekarang kita nyari UMKM lain buat kita beli satu-satu karena uang saya banyak sekali. Banyak sekali.